Saat memikirkannya, Tang San tiba-tiba merasa tercerahkan, dan semua yang ada di depan matanya menjadi jelas. Dia merenung dalam-dalam, jika Sui Qinghe berhasil mendapatkan tahta kerajaan surga Dou, maka apa yang akan dilakukan Balai Roh nanti adalah membantu Sui Qinghe untuk menyatukan seluruh kerajaan Dou surga di dalam perbatasannya dan menyerap kerajaan dan kadipaten itu. Setelah menyatukan seluruh kekaisaran, dengan dukungan dari Spirit Hall, dia hanya membutuhkan alasan yang tidak berdasar untuk mengobarkan perang penyatuan melawan Star Luo Empire. Pada saat itu, mereka dapat mengatakan bahwa Heaven Dou Empire yang menyatukan benua, mereka juga dapat mengatakan bahwa Spirit Hall yang menyatukannya. Benar saja strategi yang bagus. Sui Qinghe melihat Tang San tidak mengatakan apa-apa, berpikir bahwa dia telah tergerak olehnya. Melanjutkan, Tang San, jika kamu tidak senang dengan saya meracuni ayah saya, itu tidak masalah. Meskipun saya mengutamakan minat saya tetap tidak akan sejauh itu. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, nama asli saya bukan Sui Qinghe, saya juga bukan putra Sui Ye. Faktanya, ayahmu adalah musuhku sejak dia membunuh ayah kandungku. Aku bahkan bisa memaafkan dendam semacam ini, jadi jangan bilang ini tidak bisa membuktikan ketulusanku. Sekarang Sui Qinghe telah mengatakan ini, Tang San hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah untuk mematuhi, dan yang kedua adalah mempertaruhkan nyawanya. Karena Sui Qinghe telah mengatakan rahasia terbesarnya, jelas dia tidak bermaksud untuk melepaskan ketiganya di depan matanya. Apakah akan membunuh atau menundukkan? Tidak ada jalan keluar ketiga. Untuk mendapatkan kepercayaan Tang San, dia tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak. Benar saja, kata-kata Sui Qinghe membuat Tang San terkejut lagi, dan kebingungannya sebelumnya juga menjadi jelas. Kamu adalah anak dari mantan Paus Agung Spirit Hall? Seperti yang dikatakan Sui Qinghe, ayahnya adalah musuhnya yang telah membunuh ayahnya. Dan dalam hal status yang dia tunjukkan di Spirit Hall, inti dari seluruh skema Spirit Halls, Tang San langsung menebak identitas aslinya. Sui Qinghe tersenyum bangga. Tang San, aku telah menghilangkan semua keraguan di hatimu untukmu, jadi katakan padaku kondisi keduamu. Saya pikir, apakah di Spirit Hall atau di Heaven Dou Empire, status saya akan cukup untuk mencapai keinginan Anda. Tang San menarik napas dalam-dalam, menatap Du Gubo yang telah memulihkan penampilan manusianya, dan kemudian menatap Yang Wudi yang berdiri tegak seperti lembing. Mengangguk, persyaratan pertamaku adalah untuk membalaskan dendam Xiao Wu. Dan yang kedua adalah untuk membalaskan dendam orang tua saya. Ibuku meninggal karena menyelamatkan ayahku dan ayahku juga diasingkan oleh keluarganya ke Spirit Hall dan menghabiskan separuh sisa hidupnya dalam kesedihan karena kehilangan ibuku. Selama Anda membalas dendam ini untuk saya, itu tidak ada gunanya digunakan oleh Anda. Setelah mendengar kata-kata Tang San, wajah Sui Qinghe berubah menjadi abu-abu seperti besi. Jika kondisi pertama Tang San yang pertama bisa disebut dapat dicapai, maka yang kedua tidak mungkin. Untuk membalas dendam ini adalah untuk menghancurkan seluruh Spirit Hall. Bagaimana mungkin? Apakah kamu mengolok-olok saya? Tinju Sui Qinghe sudah mengencang tanpa sadar. Tang San berkata dengan tenang, saya hanya menyatakan fakta. Sayangnya itu tidak mungkin bagi Anda. Yang mulia, putra mahkota. Anda adalah orang yang sangat pintar, tetapi juga orang yang naif. Tidak semua orang mengutamakan kepentingan mereka seperti Anda. Apakah itu masalah orang tua saya atau masalah Xiao Wu? Bagaimana saya bisa berkompromi dengan Anda? Spirit Hall adalah musuh seumur hidupku. Lebih baik batu giok yang pecah, daripada ubin tanah liat yang utuh. Kata-kata terakhir diucapkan dengan tegas oleh Tang San. Mereka milik dunia lamanya. Mendengar kata-kata ini, di sisinya, apakah Du Gubo atau Yang Wudi, keduanya meningkatkan momentum mereka dengan hebat. Dan pada saat yang sama, di belakang punggungnya, 8 tombak laba-laba dengan cahaya berdarah yang ganas telah meledak dari tubuhnya. Jawabannya terhadap Sui Qinghe dapat diringkas dengan tepat dalam 4 kata. Bertarung sampai mati karena kemarahan, urat biru di leher Sui Qinghe berdenyut kencang, dan pikirannya juga dipenuhi dengan amarah yang seperti ombak menakutkan dan membuat lapisan udara biru di wajahnya. Seutas cahaya meledak dari tubuhnya tiba-tiba, cahaya keemasan murni, langsung menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Cincin roh muncul di tubuhnya satu demi satu. 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam, total 7 cincin roh. Dan kemudian kepalanya juga dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan murni, ketika pakaiannya di belakang punggungnya retak. 2 pasang sayap putih terbentang dari punggungnya, dan tubuhnya perlahan melayang di udara seolah bebas dari kendali gravitasi, berhenti pada 1/3 meter dari tanah. Dicuci dalam cahaya keemasan yang intens, mata Sui Qinghe juga menjadi emas.
Siluet besar yang wajahnya tidak bisa dikenali muncul di belakangnya. Dan satu-satunya perbedaan antara dia dan hantu emas adalah jumlah sayapnya. Jumlah sayap di belakang siluet emas adalah 6. Murid Dugubo dan Yang Wudi sedikit menyusut, dan Dugubo tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tangsan dalam-dalam. Semangat apa ini? Sebagai murid Grandmaster, Tangsan mungkin salah satu orang yang paling tahu semua jenis roh di dunia Master Roh, jadi dia tentu tahu apa itu roh Sue King He. Dia berkata dengan wajah serius, ini adalah roh legendaris, juga roh tertinggi. Guru saya mengatakan bahwa Seraphim, 1, melambangkan juru bicara dewa. Orang yang memiliki roh ini tidak hanya akan memiliki kekuatan roh penuh bawaan tetapi bahkan secara bawaan peringkat 20, sehingga mereka dapat segera mendapatkan cincin roh kedua setelah mereka memiliki yang pertama. Sue King He baru berusia lebih dari 30 tahun, dan kurang dari 35, tetapi dia sudah lebih dari peringkat 70. Saya khawatir dia sebenarnya yang terkuat di generasi emas. Baik Snake Lunch Douluo dan Porcupine-Fish Douluo telah terluka, tetapi dalam hal kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka masih bisa tetap seri. Tapi begitu Sue King He yang memiliki roh Super Seraphim ditambahkan, situasinya akan sangat berbeda. Sue King He tidak seperti Master Roh normal di sekitar mereka. Tangsan hampir yakin bahwa kekuatan Sue King He benar-benar di atasnya. Mempertimbangkan identitasnya sebagai Tuan Muda Spirit Hall, bagaimana mungkin dia kekurangan semua jenis harta Master Roh berkualitas tinggi? Dengan semangat supernya, karena kekuatannya yang tidak diketahui, bagi Tangsan tampaknya dia bahkan lebih berbahaya daripada 2 gelar Douluo itu. Dengan kerjasama 2 gelar Douluo, sepertinya tidak ada peluang untuk menang. 4 sayap di belakang Sue King He terbuka, dan tubuhnya melayang di udara. 2 mata emas mengawasi Tangsan tanpa emosi. Tangsan, kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan. Anda harus tahu, dengan Anda mengetahui rahasia saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Sekali lagi, saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Untuk bersumpah setia, atau untuk dihancurkan? 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tangsan mengangkatnya, dan membuatnya menatap Sue King He secara horizontal. Aku juga akan menjawabmu lagi. Bertarung? Sue King He tersenyum dingin. Yah, jadi aku memberimu kesempatan ini. Biarkan saya mengalami secara pribadi, sejauh mana kekuatan Anda dapat mencapai sekarang. Tepat setelah kata itu selesai, jejak api emas diseret di belakang punggung Sue King He dan seluruh tubuhnya terbang dengan cepat ke Tangsan seperti meteor untuk menyerang bulan. Meskipun kecepatannya tidak dapat bersaing dengan klan kecepatan, dalam perjalanannya terbang, Tangsan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi tidak nyata. Ruang di sekitar tubuhnya tampak sedikit melengkung sehingga kekuatan spiritualnya tidak dapat menentukan lokasi akuratnya. Cahaya keemasan yang indah, dengan siluet emas yang indah di belakangnya mekar secara bersamaan. Semburan tekanan kuat yang penuh dengan aura suci menghantam Tangsan. Begitu Sue King He dimobilisasi, Snake Lunch Douluo dan Porcupine-Fish Douluo juga melepaskan kemampuan rohnya. Kedua gelar Douluo menggunakan kemampuan roh ketujuh mereka tanpa ragu-ragu, Avatar Roh. Snake Lunch Douluo mendorong Snake Lunch ke arah langit, lalu tombak berkilau cian dan cahaya ungu benar-benar berubah menjadi cahaya yang menutupi tubuhnya ke belakang. Segera, Snake Lunch Douluo menghilang. Seekor ular besar cian dan ungu jelek muncul di udara, yang berbeda dari kaisar ular fosfor Giok Dugubo, dan panjangnya 10 meter, dengan sisik segi 6 terbuka sepenuhnya dari tubuhnya seperti ribuan pisau tajam. Melihat avatar roh ular Lunch Douluo, Tangsan segera mengingat semacam variasi roh, alat transformasi roh avatar binatang buas. Avatar roh jenis khusus ini memiliki dorongan transformasi binatang dari avatar roh binatang, dan daya tahan karakteristik dan kekuatan avatar roh alat. Avatar roh seperti itu adalah kualitas terbaik, tetapi hanya mungkin muncul dalam keadaan cincin roh ketujuh dari beberapa binatang roh khusus, serta keberuntungan yang luar biasa. Jadi sekarang, inilah kekuatan sebenarnya dari Snake Lunch Douluo di depan mata mereka. Dan di sisi lain, Porcupine-Fish Douluo juga berubah menjadi bola berduri besar dengan diameter 10 meter. Dan cedera dari sebelumnya juga telah pulih sepenuhnya. Berputar di udara dengan cepat, dia terbang langsung ke arah Dugubo. 2 gelar Douluo menunjukkan kekuatan penuh mereka. Kali ini, Tangsan tidak memiliki kemampuan untuk membantu Dugubo dan Yang Wudi. Dia tidak bisa menargetkan Sue King He, tapi Sue King He sudah menargetkannya. Lapisan demi lapisan lingkaran emas dengan suara aneh tapi merdu menutupi Tangsan secara langsung dan tidak ada yang bisa mengenali kemampuan roh mana yang digunakan oleh Sue King He karena cahaya keemasan yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, Tangsan terkejut, cahaya keemasan ini tidak hanya dilepaskan pada tubuh Sue King He, tetapi juga pada tubuh Snake Lunch Douluo dan Porcupine-Fish Douluo,
sehingga hampir segala sesuatu di sekitar mereka menjadi agak keemasan dan kabur. Meskipun dia belum merasakan efek dari cahaya keemasan ini, dia bisa yakin bahwa cahaya keemasan ini memiliki kemampuan yang sama dengan domain Dewa Kematian dan domain perak birunya. Benar, ini adalah domain bawaan Sue King He, kemampuan khusus dari semangat Super Seraphim. Menghadapi ancaman yang dibawa oleh Sue King He, tubuh Tang San tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan 8 tombak laba-laba dimasukkan ke tanah. Sekarang dia sepenuhnya menghadap ke tanah, seolah merangkak di tanah. Saat berikutnya, Eight Spider Lunge membungkuk ke belakang dan melompat dengan cepat, mendorong tubuh Tang San melonjak ke langit. Bersamaan dengan itu, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar selama dia melonjak, berkembang menjadi layar besar kemegahan emas biru, dan memutar ke Sue King He secara langsung. Karena pikiran Sue King He terkunci pada Tang San, sekarang Tang San muncul, di bawah penarikan momentum, Sue King He juga berubah berlari ke bawah menjadi membubung, mengejar Tang San. Tang San punya alasannya untuk mengubah medan perang ke langit. Setiap bidang memiliki jangkauannya, apakah domain Dewa Kematiannya, domain Blue Silver atau domain Malaikat Sue King He. Tang San bertanya pada dirinya sendiri, dalam hal kekuatannya sekarang, dorongan bahwa domainnya pasti tidak akan bekerja lebih baik daripada domain Malaikat Sue King He untuk membantu rekan mereka. Oleh karena itu, dia perlu membawa Sue King He ke langit sehingga tak satu pun dari wilayah mereka akan berpengaruh pada rekan pertempuran mereka. Snake Lance Douluo dan Porcupine Fish Douluo awalnya terluka. Sejauh menyangkut kekuatan Du Gubo dan Yang Wudi, setidaknya mereka tidak akan dirugikan untuk sementara waktu, dan sebagai hasilnya, akan ada peluang bagi pihak mereka. Sue King He juga orang yang cerdas, jadi dia tentu saja mengerti tujuan Tang San, tapi dia masih mengejarnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat memikirkan potensi Tang San lebih dari 10 tahun lebih muda darinya, dan bakatnya sendiri juga tidak lebih buruk dari Tang San. Kesenjangan 10 tahun, tidak semudah itu untuk diimbangi hanya dengan mengandalkan kerja keras. Selama dia membunuh Tang San, Du Gubo dan Yang Wudi bukan apa-apa. Juga, dia ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya dengan mengalahkan Tang San. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dan menyembunyikan kekuatan sejatinya dengan metode rahasia Spirit Hall, skema itu akhirnya sampai pada titik untuk dilaksanakan. Dia merasa tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Cincin cahaya emas menyebar dengan tiba-tiba, membentuk riak demi riak lingkaran cahaya yang indah dan mendorong Kaisar Perak Biru Tang San yang turun. Sue King He memotong ke depan, dengan 4 sayap terbentang di belakang punggungnya, dan menembak ke arah Tang San seperti meteor emas. Melihat warna emas yang tumbuh di depannya, Tang San tidak merasa takut, hanya bergerak langsung ke arahnya dan melepaskan kemampuannya dari tulang kaki kiri Kaisar Perak Biru, penerbangan. Dalam informasi Sue King He tentang Tang San, ada sedikit dokumentasi tentang kemampuannya untuk terbang, yang hanya memberikan deskripsi sederhana tentang kemampuan melompat Eight Spider Lunge. Jadi melihat Tang terbang ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Cincin roh pertama menyala, lingkaran emas di tubuhnya segera berkumpul di tangan kanannya. Dan sebuah pukulan tiba-tiba diayunkan ke Tang San. Cahaya keemasan yang membeku tampak seperti perisai bundar besar, menabrak tubuh Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya berubah menjadi warna batu giok. Keterampilan surga misterius beroperasi dengan cepat di dalam tubuhnya, dengan nyala api biru keemasan dan kekuatan roh yang melimpah memancar dari tangan. Mengontrol keren cacing dragon meledak, tanpa menggunakan kemampuan roh, hanya menghadapi perisai cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Sue King He. Dengan suara hong, dua siluet terpisah dengan cepat setelah tabrakan singkat. Serangan Sue King He terhenti, berayun di udara, sementara Tang San dipukul mundur dan terbang setidaknya 30 meter sebelum dia berhasil mengendalikan tubuhnya, ki dan darah bergolak di dalam dirinya. Melalui tabrakan langsung ini, Tang San segera merasakan bahwa kekuatan roh Sue King He sangat istimewa. Begitu dia bertabrakan dengannya, semacam rasa hangat masuk ke tubuhnya dari kekuatan roh lawan, dan kekuatan keterampilan surga misteriusnya sebenarnya tampaknya memiliki tanda untuk meleleh di bawah rasa hangat yang penuh dengan aura suci, ditekan sehingga tidak dapat menunjukkan efek penuhnya. Jelas, roh Super Seraphim tidak hanya memiliki domain bawaan, tetapi kekuatan rohnya juga memiliki atribut khusus, dan kemampuan roh pertama Sue King He hanya untuk memusatkan kekuatan roh atribut khusus ini. Sue King He memiliki kesan lain. Meskipun dia telah memukul Tang San, dia juga merasa bahwa kekuatan roh Tang San jujur dan ringan, seperti energi besar antara langit dan bumi, terutama saat mereka memukul bersama, itu menghasilkan semacam kekuatan kejut khusus, secara paksa pecah. Serangannya yang awalnya seperti sungai yang luas.
Sepertinya Tang San mendapat yang terburuk dari tabrakan ini, tetapi sebenarnya dia tidak menderita cedera yang sebenarnya. Terutama tangannya tampak dipahat oleh batu giok, dan sangat keras, seolah-olah mereka dapat menghancurkan serangan energinya dengan kekuatan fisik murni. Cahaya tipis melintas, ekspresi yang agak dingin muncul di wajah Tang San. Sue Qinghe bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Dia bisa mengatasi spirit Douluo normal secara frontal, tetapi menghadapi Sue Qinghe, seorang spirit sage yang hanya lebih dari peringkat 70, dia tidak memiliki kepastian. Pertarungan di lapangan juga dimulai. Yang Wudi dan Du Gubo saling bertukar tempat, dan melepaskan avatar roh mereka secara bersamaan. Yang Wudi menghadapi Porcupinevis Douluo sementara Du Gubo menghadapi ular yang menjelma dari Snake Lance Douluo. Ular berkepala ganda ungu Qian menghadapi kaisar ular fosfor giok yang bahkan lebih besar darinya, sementara tombak pemecah jiwa dengan api hitam yang diintensifkan menghadapi bola berduri besar. Pertarungan antara Du Gubo dan Snake Lance Douluo semuanya bersifat fisik. Meskipun avatar Du Gubo, kaisar ular fosfor giok, memiliki ukuran yang lebih besar, saat mereka menyerang bersama, dia kalah. Dua lidah ular raksasa berkepala dua ungu Qian muncul dari mulutnya seperti dua pedang tajam, meninggalkan dua luka dalam di tubuh kaisar ular fosfor giok. Sisik hijau zamrud dari kaisar ular fosfor giok tidak bisa menghalangi lidahnya yang bahkan lebih tajam dari pedang. Mulut kaisar ular fosfor giok telah menggigit tubuh lawan, tetapi hanya meninggalkan lapisan jejak dan tidak dapat melukai ular besar berkepala dua berkepala biru Qian. Bahkan racun ekstrim kaisar ular fosfor giok hanya menghasilkan sedikit efek korosif pada kulitnya. Kekerasan avatar roh ular Lance Douluo sebenarnya bahkan di atas kaisar ular fosfor giok. Apakah Snake Lance Douluo atau Porcupinevis Douluo? Mereka secara khusus diatur oleh Sue Qinghe untuk menghadapi Du Gubo, jadi mereka secara alami memiliki pertahanan yang sangat kuat terhadap racunnya. Namun, itu bukan pekerjaan mudah bagi ular besar berkepala dua biru Qian untuk mengalahkan kaisar ular fosfor giok dalam waktu singkat. Lagi pula dia terluka dari sebelumnya. Setelah menyadari semangatnya tertahan, Du Gubo mengubah serangannya menjadi racun dan kabut beracun yang terus-menerus meludah untuk menghadapi lawan, sementara tubuhnya berputar menjadi bentuk ular ketika dia bisa menggunakan kepalanya yang paling keras untuk bertabrakan dengan lawan. Di sisi lain, kemampuan dan kekuatan Porcupinevis Douluo jauh di atas Yang Wudi, tetapi serangan Yang Wudi terlalu tajam. Dan dia harus melahap racun yang disemburkan oleh Du Gubo, kalau itu akan melukai para master roh lain di sampingnya. Bola berduri besar yang menjelma bertabrakan dengan Breaking Soul Launch terus-menerus, yang juga menghasilkan seri. Dalam pertarungan level ini, keduanya tidak akan dengan mudah meletakkan semua telur mereka dalam satu keranjang. Jika mereka menggunakan kemampuan roh terakhir untuk memukul lawan, mereka berdua akan terluka. Oleh karena itu, dengan syarat mereka memiliki kekuatan roh yang cukup, ini secara bertahap menjadi perang yang berlarut-larut. Meskipun keduanya saling berhadapan di udara adalah yang terlemah dalam kekuatan roh, pertarungan mereka tidak diragukan lagi adalah poin kunci dari pertempuran ini. Jika Tang San menang, meskipun mereka berada di Istana Kekaisaran, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika Sue Qinghe menang, tanpa pertanyaan, mereka bertiga akan mati karena rahasia yang mereka dengar. 8 spider lunch menyebar dari punggungnya, Tang San menarik napas dalam-dalam, mengandalkan aura pembunuhan yang kuat dari domain Death God untuk secara paksa mengusir efek peleburan pemurnian khusus dari kekuatan roh malaikat di dalam tubuhnya. Apa yang aneh? Keterampilan surga misterius langsung dan ringan dari Tang San tidak dapat melakukan apapun pada pemurnian kekuatan roh malaikat. Tapi saat domain Death God muncul, sepertinya hanya menahan kekuatan roh malaikat, segera membuat efek lengket pemurnian hilang seluruhnya. Tang San dengan cepat mengerti, kekuatan roh malaikat seharusnya adalah energi suci murni, sementara domain dewa kematiannya memiliki semacam aura pembunuhan yang kuat yang secara diametris berlawanan. Jika kekuatan roh malaikat dikatakan adil, maka domain dewa kematiannya jahat, keadilan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan, saling membatasi adalah konsekuensi alami. Sama seperti domain dewa kematiannya juga tidak dapat mempengaruhi aura suci lawan, efek pemurnian lawan dari domain malaikat juga tidak dapat mempengaruhinya. Sue Qinghe tersenyum dingin, domain dewa kematian. Apa yang digunakan Huliena sebenarnya sama dengan Anda. Mungkin Anda telah memperhatikan, domain Death God Anda saling bertentangan dengan domain anglik saya. Sayangnya, apa yang tidak dapat Anda ketahui, adalah bahwa kebangkitan sejati dari domain bawaan hanya setelah memiliki kemampuan roh ketujuh, avatar roh. Tanpa spirit avatar, domain bawaan Anda hanya dapat memiliki beberapa efek pendukung. Hanya dengan avatar roh, efek domain dapat ditampilkan sepenuhnya. Meskipun domain Anda berada di kelas yang sama dengan milik saya, kesenjangan peringkat tidak dapat diimbangi.
Biarkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari domain malaikat. Mengatakan ini, cincin roh ketujuh di tubuhnya berkelebat dengan warna hitam pekat. Hitam dan emas, dua cahaya yang sangat berbeda bercampur menjadi satu, dan kemudian cincin roh hitam tampaknya berasimilasi, berubah menjadi emas dalam proses pelepasan. Cahaya keemasan kristal, hantu di belakang punggung Sue King He bergerak maju dengan tenang, sementara Sue King He sendiri tumpang tindih dengan hantu itu dengan cepat. Termasuk kulit dan rambutnya, semuanya dibuat murni emas. Pakaian di tubuhnya menghilang dalam pemurnian cahaya keemasan itu. Api cahaya keemasan yang indah memenuhi seluruh tubuhnya, seperti yang abadi. Bahkan 6 cincin roh lainnya di tubuhnya menjadi emas pada saat itu. Pada 2 pasang sayap putih bersih di belakang punggung Sue King He, warna emas menyebar dari akar, lalu ke ujung setiap bulu. Dengan suara retak, sepasang sayap terbuka lagi di belakang punggungnya. Fitur asli Seraphi menghilang seluruhnya dalam efek kemampuan roh ketujuh spirit avatar. Kemudian sikap mengesankan Sue King He tiba-tiba membengkak, seolah menutupi langit dan bumi. Setelah melepaskan avatar rohnya, tekanan yang dia bawa ke Tangsan benar-benar tidak kurang dari gelar Douluo. Menurut 10 kompetensi inti Grand Master, intensifikasi avatar roh adalah rasio langsung dari kualitas roh itu sendiri. Artinya, semakin tinggi kualitas roh, semakin intensif setelah melepaskan avatar roh seseorang. Oleh karena itu, semakin tinggi rohnya, semakin berarti memiliki kemampuan roh ketujuh, karena hanya setelah memiliki avatar roh, kekuatan roh yang sebenarnya dapat ditampilkan. Dalam pertempuran Tangsan di masa lalu, avatar roh paling kuat yang dia temui tidak diragukan lagi adalah Clear Sky Hammer. Tapi penatua klan Langit Cerah itu hanya menggunakan 40% dari kekuatan aslinya, yang bukan kekuatan penuh dari avatar roh Palu Langit Kosong. Namun demikian saat itu Tang Hao memaksa lebih dari 5 gelar Doulos of Spirit Hall untuk menghadapi lawan secara bersamaan dengan kekuatannya sendiri, yang menunjukkan kekuatan roh itu. Tapi kualitas roh Seraphim di depan matanya sama sekali tidak lebih rendah dari Clear Sky Hammer, jadi amplifikasinya tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Sue King He merentangkan tangannya ke kedua sisi, seperti salib yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya, dengan peluit merdu dari mulutnya, tiba-tiba, cahaya keemasan di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan telanjang mata. Hanya dalam sekejap, itu sudah mencakup beberapa ribu meter persegi di langit. Tangsan langsung tertutup, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi emas, diam-diam mengejutkan Tangsan. Tetapi pada saat ini, dia tahu dia tidak bisa panik. Ini seharusnya menjadi efek sebenarnya dari domain malaikat dalam avatar roh, domain malaikat yang sebenarnya yang dibicarakan Sue King He. Dalam cahaya keemasan, Tangsan pertama kali merasakan tekanan kuat dari segala arah. Indranya terbatas pada jangkauan yang sempit, sehingga bahkan probe kekuatan spiritualnya hanya bisa menjangkau 5 meter di sekelilingnya. Seluruh keberadaannya sepertinya dibawa ke dunia lain, yang penguasanya adalah Sue King He. Sensasi pencairan kekuatan roh muncul lagi, memaksa Tangsan harus segera melepaskan domain dewa kematiannya. Domain Death God dan domain Angel saling menahan satu sama lain. Jadi siapa yang bisa mengalahkan lawan tergantung pada kekuatan masing-masing. Jelas, dalam hal domain, Tangsan sekarang tidak dapat bersaing dengan Sue King He dalam hal apapun. Domain Death God dibatasi pada kulit Tangsan oleh aura suci yang kuat, dan secara sempit mempertahankan kekuatan rohnya bebas dari pemurnian. Tapi efek intensifikasinya sudah hilang sama sekali. Mata Tangsan menyala, melalui mata setan ungu, kekuatan spiritualnya dilepaskan tanpa menahan diri. Efek dari tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran ditampilkan pada saat ini. Setelah Tangsan sepenuhnya menggunakan mata setan ungu, ruang lingkup yang dapat dideteksi oleh kekuatan spiritualnya diperkuat dari 5 meter menjadi sekitar 50 mitra, dan mata setan ungu juga membantunya mendeteksi secara sempit di sekitar tubuhnya dalam jarak 100 meter, nyaris tidak mengenali objek. Rasakan jarak di antara kita. Tangsan, ini domain saya penguasa di sini. Setelah datang ke sini, bahkan gelar Douluo hanya dapat menjamin mereka dapat menarik diri secara utuh. Kalian semua sudah sepenuhnya di bawah kendali saya. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Prestasi masa depan Anda tidak akan di bawah saya. Karena itu, saya bersedia memberi Anda kesempatan terakhir lagi. Aku benar-benar tidak tega mencekik seorang jenius sepertimu. Hanya orang jenius seperti kita, yang akan mengerti betapa hebatnya satu sama lain, bukan begitu? Mendengar suara Sue King He, Tangsan mencoba yang terbaik untuk merasakan lokasi tepatnya, tetapi itu sia-sia. Efek dari domain malaikat di hadapannya terlalu kuat.
Meskipun dia bisa menggunakan tulang rohnya dan mata setan ungu untuk mencoba meningkatkan kemampuan inderanya, dibandingkan biasanya, itu masih sangat terganggu. Terutama cahaya keemasan dengan aura suci yang dipenuhi oleh domain, membuatnya mengkonsumsi kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya dengan cepat untuk mendukung domain Dewa Kematian. Jika dia tidak dapat memecahkan domain ini, maka Sue Qinghe bahkan tidak perlu menyerang. Teruslah mengendalikannya seperti ini, dan Tang San akan kalah dan mati karena menghabiskan kekuatan rohnya. Tentu saja, Tang San juga tahu, Sue Qinghe yang telah merilis spirit avatar dan anglik domain juga mengkonsumsi kekuatan rohnya dengan sangat cepat. Dia tidak akan bersaing dengannya dalam gesekan. Aku sudah menjawabmu. Hasilnya masih belum ditentukan, jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membunuh saya. Mengatakan itu, Eight Spider Lunch di belakang punggung Tang San sedikit membungkuk, melindungi punggungnya, cincin roh kelima dan keenam menyala secara bersamaan. Cahaya keemasan biru terkonsentrasi di lengan kanannya, tombak tuan perak biru 3 meter terhubung dengan lengannya, dan sementara itu, semua Tang San menjadi tidak nyata, persis efek dari kemampuan roh cincin roh ke-600.000 tahun, ketiadaan. Jika peringkat kekuatan roh dapat dikatakan sebagai keunggulan Sue Qinghe, maka kemampuan roh 100.000 tahun adalah keuntungan Tang San. Kemampuan roh 100.000 tahun? Coba saya lihat, seberapa besar pengaruhnya yang dapat dihasilkan oleh kemampuan roh 100.000 tahun Anda di domain anglik saya. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Tang San, cahaya keemasan anglik domain langsung menjadi lebih padat, seolah-olah menjebaknya dalam rawa emas, memperlambat gerakannya. Pada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, Tang San bereaksi hampir pada detik pertama. 8 Spider Lunch melindungi tubuhnya, dan Blue Silver Overlord Lunch di sisi kanan tubuhnya didorong ke depan, tidak melepaskannya, tetapi berfungsi sebagai senjata untuk menusuk ke arah yang dia rasakan. Siluet emas yang kuat terbang di atas tubuh Tang San, dan Tang San tercengang menemukan, apakah Eight Spider Lunch atau Blue Silver Overlord Lunch miliknya, tidak ada yang mengenai tubuh lawan. Terlebih lagi, siluet emas yang terbang di atasnya membuatnya merasa pusing. Meskipun dia dalam kondisi ketiadaan, kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya masih banyak berkurang. Faktanya, dalam keadaan ketiadaan, Tang San kebal terhadap serangan fisik, dan segala bentuk serangan energi, termasuk kekuatan spiritual, akan berkurang 50%. Serangan yang dilepaskan Sue Qinghe sebenarnya mirip dengan ketiadaan miliknya, tetapi ketiadaan Tang San memberikan tekanan khusus pada pertahanan, sedangkan siluet tidak nyata Sue Qinghe menekankan serangan. Yi. Benar-benar layak disebut cincin roh 100.000 tahun, itu benar-benar memiliki beberapa cara khusus. Bahkan kemampuan roh keduaku yang berevolusi, keturunan malaikat tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya aku harus sedikit cemburu padamu. Namun, ini tidak cukup. Cahaya keemasan di lengan kanannya tertahan, setelah menemukan bahwa Blue Silver Overlord Lunch tidak berpengaruh dalam situasi ini, Tang San segera menarik kemampuan roh yang menghabiskan sejumlah besar kekuatan rohnya, dan mengumpulkan kekuatan rohnya ke dalam. Fluktuasi kekuatan spiritual muncul lagi, kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan pengalaman terakhir kali, Tang San akhirnya menangkap siluet itu dengan mengandalkan mata setan ungunya. Seperti yang dia nilai sebelumnya, di wilayahnya sendiri, Sue Qinghe telah berubah menjadi hantu dan bertemu dengannya. Apa yang berbeda adalah bahwa ada pedang panjang di tangannya kali ini, benar-benar terbuat dari api emas, tanpa tubuh yang besar, membuat hati Tang San bergetar, dan membawa fluktuasi energi yang hebat. Ini adalah serangan bentuk energi murni. Jadi meskipun keadaan ketiadaan meningkatkan ketahanannya sebesar 50%, Tang San benar-benar tidak berani bertabrakan langsung dengannya. Apa yang membuat Tang San menderita adalah dia tidak bisa melihat cincin roh mana yang dilepaskan di tubuh lawan sama sekali. Artinya, dia tidak tahu kemampuan mana yang harus dia gunakan sebagai tanggapan. Waktu yang dipilih Sue Qinghe tidak diragukan lagi dipilih dengan sangat baik, tepat setelah Tang San mengambil Blue Silver Overlord Lunch, dan sudah terlambat untuk melepaskannya lagi. Eight Spider Lunch adalah serangan fisik, yang sangat sulit untuk memblokir serangan bentuk energi murni seperti itu. Selain itu, domain malaikat memperkuatnya hingga 30%. Meskipun dia tidak bisa melemahkan Tang San hingga 30% karena domain Dewa Kematian Tang San, ini sudah cukup. Kekuatannya pada dasarnya di atas Tang San. Dalam domain yang sebenarnya, perasaan dan reaksi Tang San menjadi jauh lebih lambat. Jika serangan pertama Sue Qinghe adalah penyelidikan, maka serangan ini adalah serangan berat yang dia persiapkan untuk Tang San, juga serangan untuk membangun keunggulannya. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Tang San dalam satu serangan, itu setidaknya akan sangat melukainya.